sebenarnya milenial itu butuh banget yang namanya tujuan. Karena bagi milenial hidup mereka itu sebenarnya penuh dengan tujuan atau tidak ada tujuan itu kayak tipis. Penuh dengan tujuan itu kayak aku pengen Ferrari gitu, aku pengen Mercy, aku pengen gedung punya mobil rumah mewah gitu, itu kan tujuan. Tapi ketika ditanya gimana caranya kan nggak tahu juga caranya gitu. Mereka pengen kayak aku mau bikin panti asuhan, aku mau bikin pesantren, aku mau, tapi ketika kan apa ya, kalau katanya kan goal without a plan is just a wish ya. Kalau kita punya goal tanpa rencana itu cuma impian. Mimpi itu juga ada dua kan, mimpi yang ketika kita bermimpi itu adalah kita bangun dan wujudkan, atau ketika bermimpi kita tidur lagi untuk terus bermimpi gitu kan. Nah milenial ini secara umum ini masih ngomongin stereotype milenial. Ada nggak milenial yang kayak gini? Ada nggak kolonial yang kayak milenial? Ada gitu. Tapi kayak secara umum riset mengatakan milenial tuh yang seperti ini. Nanti baru kita diskusi ya habis istirahat makan siang. Berikutnya, ketika kita ngomongin purpose, sebenarnya purpose milenial itu apa sih? Apa kira-kira tujuannya dia? Mas boleh pesan ARS nggak mas? Nah. Ini kemana? Udah? Ini yang mana? Oh, ini mana? Tadi minum. Apa tujuannya milenial? Ini aku pura-pura biar masih sesuai dengan topik di poster loh. Bincang-bincang milenial kan. Nanti kalau udah biar habis dulu udah beda topik kita pasti ini. Salah satunya membuat lebih baik ya. Oke, membuat hidup lebih baik gitu. Atau kiri di kantor aja langsung cerita sebut si A, atau kayak kalau mau disebutin namanya juga boleh gitu. Oh dia tuh pengen banget ini mas, dia tuh pengen banget itu mas gitu. Kenapa aku menanya ini nanti jawab ya. Jadi gini, salah satu hal penting dalam merekrut milenial adalah tujuannya dia apa gitu. Tujuannya Mbak Prisna pengen bikin restoran kayak Kopi Klotok gitu kan. Jadi kayak bisa nggak nih bareng sama kantor sama perusahaan, bisa nggak nih kerja sama bareng kita, bisa nggak ketemu di tengah, bisa nggak gitu kan, tiap orang punya itunya gitu. Nah milenial itu perlu kayak diajak ngobrol untuk goalnya apa, bisa ketemu di tengah nggak? Ketemu di tengah itu apa? Bisa dimiripin nggak sama goal perusahaan yang sekalian dia mencapai ini, sekalian dia mencapai goalnya perusahaan. Karena ketika kita nggak tahu goal dia, berarti dia di sini cuma numpang. Ketika numpang, pasti nggak totalitas. Atau riset berikutnya, sebenarnya kalau aku buka ini ada angkanya semua ya, tapi ini plus minusnya aja. Riset berikutnya adalah mayoritas milenial, nggak tahu angkanya 73% atau gimana, itu pergi dari perusahaan kurang dari 2 tahun. Jadi kalau ada yang pergi kurang dari 2 tahun, bisa jadi ini. Tapi nanti kita bahas kenapa dia pergi, dan gimana biar dia stay kan. Tapi sekarang masih dari awal dulu, yaitu purpose-nya bisa sama nggak? Purpose-nya bisa sama nggak? Purpose itu gimana ya nyebutnya ya? Kayak misalnya nih aku bikin travel agent gitu. Goal kita mau ke 30 negara gitu kan. Terus dia kayak tujuan dia adalah keliling dunia. Pas kan? Pas. Enak kalau ketemu itunya gitu loh. Kita perusahaan pertanian, terus dia kayak ya aku senang banget dengan alam gitu kan, kayak pas gitu loh. Nah ini kalau masuk lagi ada 5 bahasa kasih, 6 kebutuhan manusia modern, sama ada 8 cara 9 sekarang multiple intelligences. Ada orang yang lebih bahagia di alam, ada yang lebih bahagia kalau ngobrol sama orang, ada yang lebih bahagia kalau diem di ruangan sendirian, ada yang lebih bahagia kalau kayak gini tuh cuma ngaruh ke 40% kita ngobrol kayak gini. Tapi kalau sambil jalan-jalan mungkin lebih ada ya 30% yang kena, sambil nonton film ada 20% yang senang, ada PowerPoint, ada, jadi kayak nggak semua orang cocok dengan bahasa kayak gini gitu. Biasanya makanya kalau bisnis saya bisa bikin event 3 hari, pasti yang ada loncat-loncatnya, ada lari-larinya, ada yang diem nggak ngomong apapun gitu, ada yang nonton film, itu biar 8 aspeknya kena. Milenial juga sama. Multiple intelligence itu ngaruh ke keseharian dia. Dia lebih suka ketemu orang ngomong, atau dia di dalam ruangan,
dia lebih senang kerjaan yang monoton, apa bukan monoton sih, yang pasti gitu, jelas job desk-nya, atau kerjaan yang variatif, dia lebih suka kestabilan, atau dia lebih suka challenge, growth gitu, itu ngaruh di milenial. Kalau kita nggak tahu di depan, resign dia. Dan ini cara tahunya kan sebenarnya cuma ngobrol, dan ini tugas HR ya. Kalau teman-teman misalnya belum ada HR ya pasti tugas CEO atau owner gitu. Oke, jadi itu yang pertama, purpose, tujuan.